Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nuria Safalmira akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dengan tema konsep pengembangan Smart City di Kota Malang beserta roadmap-nya. Di sini saya mengambil Kota Malang karena saya mengkaji dan tinggal di Kota Malang. Yang pertama-tama, apa sih Smart City itu? Smart City adalah pengembangan atau suatu konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan di suatu daerah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya. Kemudian menurut Mulyarto, Smart City adalah cara menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, dan infrastruktur ekonomi dalam sebuah kawasan dengan menggunakan teknologi ICT yang dapat mengintegrasikan semua elemen dalam aspek tersebut dan membuat kota yang lebih efisien dan layak huni. Nah, beberapa karakteristik dari Smart City. Yang pertama adalah integrasi sistem informasi perkotaan. Hal yang berkaitan dengan internet dan cloud computing akan digunakan dalam setiap bidang bisnis dan mengintegrasikan sistem aplikasi, data, dan internet menjadi unsur-unsur inti yang mendukung operasi perkotaan dan manajemen. Kemudian yang kedua ada interkoneksi antara bagian perkotaan. Smart City menggabungkan antara communication network, internet, sensor, dan recognition untuk membantu komunikasi antar orang. Dengan demikian, interkoneksi antar bagian perkotaan akan terwujud. Selanjutnya ada manajemen perkotaan dan kerjasama layanan. Interkoneksi komponen perkotaan dan dukungan sistem aplikasi manajemen perkotaan, serta layanan dengan koordinasi sistem kritikan perkotaan dan peserta untuk membuat menjalankan perkotaan terbaik. Dan yang terakhir yaitu ada aplikasi ICT atau Information and Communication Technology terbaru. Nah, teori Smart City Management Kota Modern sebagai panduan yang menekankan penerapan teknologi informasi canggih ke manajemen perkotaan dan pelayanan, sehingga memotivasi pemerintah, perusahaan, dan orang-orang untuk membuat inovasi, gerakan, dan pembangunan perkotaan. Berikut merupakan indikator Smart City. Yang pertama yaitu good governance. Governance ini atau pemerintah merujuk pada kegiatan atau proses suatu cara atau metode tindakan dan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua adalah pelayanan publik. Kegiatan yang dilaksanakan secara rutin di mana proses pelayanan dilakukan dengan saling memenuhi kebutuhan antara pemberi layanan dan terhadap penerima layanan. Selanjutnya ada smart economy, berguna untuk mencapai peningkatan ekonomi bangsa yang lebih baik dan pintar sebab inovasi dan kemampuan daya saing merupakan modal utama untuk kemajuan bangsa serta peningkatan pembangunan sumber daya. Nah, selanjutnya adalah smart people. Pada bagian ini terdapat kriteria proses kreativitas pada diri manusia dan media sosial. Kemudian ada smart environment, di mana dimensi smart city ini mengkhususkan pada bagaimana menciptakan lingkungan yang pintar. Dan kriteria penilaian di sini mencakup proses kelangsungan dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Kemudian selanjutnya ada smart living. Kegiatan sehari-hari manusia yang ditunjang dengan adanya kemasifan dan program teknologi sehingga dapat memudahkan kegiatan manusia sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum Smart City atau penerapan Smart City di Indonesia terlebih dahulu. Sebuah kota dapat disebut sebagai kota pintar atau Smart City jika sudah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi hingga level tertentu dalam proses tata kelola dan operasional sehari-hari. Integrasi teknologi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, membagikan informasi kepada publik, hingga memperbaiki pelayanan kepada masyarakat ataupun meningkatkan kesejahteraan warga. Selanjutnya yaitu di Indonesia, beberapa kota besar sudah mulai mengadopsi konsep Smart City. Contohnya yaitu Jakarta, yang memiliki program Jakarta Smart City sejak tahun 2014 yang lalu. Kemudian disusul dengan Surabaya yang juga terus menerapkan inovasi guna menjadi Smart City, misalnya dengan penerapan sistem tilang online bagi pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas.
Nah, selain dari pihak pemerintah, pihak swasta pun juga ikut berpartisipasi membantu mewujudkan konsep smart city di Indonesia. Saat ini ada mata kota yang membantu masyarakat ataupun pemerintah memasukkan beragam informasi seperti kemacetan lalu lintas, bencana alam, tindak kriminal, maupun informasi anak hilang. Ada juga aplikasi Clue yang memungkinkan masyarakat di berbagai kota menyampaikan keluhan terkait kondisi fasilitas umum. Nah, selanjutnya adalah peran dari IoT atau Internet of Things dalam mewujudkan konsep smart city sangatlah vital. Perangkat IoT mampu mengirim informasi dan melakukan tindak lanjut melalui jaringan dengan campur tangan manusia yang minimal, sehingga mampu melakukan beragam fungsi secara otomatis. Nah, berikut merupakan 3 elemen dari IoT, yaitu jaringan internet, aplikasi, dan perangkat fisik. Dari beberapa aspek, ada 5 aspek, yaitu smart lighting, smart parking, waste management, connected manhole, dan smart electricity. Smart lighting sendiri mengatur lampu penerangan jalan dan lampu lalu lintas dari jarak jauh. Kemudian smart parking untuk memesan tempat parkir secara digital. Di Indonesia ada smart parking dan parkiran yang sudah menyediakan solusi ini. Kemudian ada waste management, memantau volume sampah di berbagai tempat pembuangan sampah secara otomatis. Kemudian ada connected to manhole, memantau temperatur gorong-gorong di bawah tanah yang menjadi tempat penyimpanan kabel hingga jalur pipa gas. Kemudian ada smart electricity, membantu penyedia layanan listrik mengetahui pemakaian listrik pelanggan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai konsep smart city yang cocok dan akan dikembangkan serta direncanakan di Kota Malang sendiri. Dari arahan pembangunan jangka panjang Kota Malang, nampak bahwa pemerintah daerah telah mempersiapkan SDM dan IPTEK untuk mewujudkan Kota Malang sebagai smart city. Namun, pengertian smart city yang diimplementasikan di Kota Malang lebih menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, dan konsep ini lebih tepat disebut sebagai digital city. Beberapa program yang telah dilaksanakan pemerintah dalam upaya mewujudkan Kota Malang sebagai smart city yaitu adanya peluncuran 65 area hotspot, kemudian pelatihan Jardiknas dan Bimtek Elektronik Mail oleh Dinas Pendidikan, kemudian ada gerakan Malang Go Open Source, kemudian ada Malang Cyberpark di alun-alun Kota Malang, penerapan e-government dalam tingkat peningkatan pelayanan publik. Nah, selanjutnya konsep detail smart city yang akan dikembangkan di Kota Malang itu disusun berdasarkan beberapa dasar. Yang pertama yaitu dasar dari ekonomi pintar yang bertujuan untuk inovasi dan persaingan perekonomian di Kota Malang. Arah pembangunan sumber daya manusia dan iptek di Kota Malang diwujudkan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu layanan sosial dasar, serta peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja masyarakat Kota Malang menuju persaingan nasional dan global. Nah, kedua itu konsep yang mendasari konsep smart city di Kota Malang itu adalah mobilitas pintar. Di sini mencakup transportasi dan infrastruktur. Arah pengembangan infrastruktur Kota Malang diwujudkan melalui penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota, pengembangan aliran sungai, peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih, pengembangan sistem transportasi, pengembangan perumahan dan permukiman, serta peningkatan konsistensi pengendalian infrastruktur. Selanjutnya adalah berdasarkan dari masyarakat pintar yang diacu dari kreativitas dan modal sosial. Pembangunan senantiasa membutuhkan model, baik model ekonomi, model manusia maupun model sosial. Kemudian akses model dan pelatihan ini akan didapatkan oleh UMKM dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam mengembangkan usahanya. Kemudian ada lingkungan pintar, yaitu bertujuan untuk keberlanjutan dan sumber daya. Di sini kerusakan yang berdampak pada menurunnya mutu lingkungan di Kota Malang pada dasarnya adalah akibat kelalaian atau kesengajaan oleh masyarakat dan pemerintah. Seperti kawasan yang seharusnya menjadi daerah resapan atau penampung air hujan, dijadikan kawasan perumahan atau bentuk pemanfaatan lain yang secara nyata menghalangi dan mengurangi daya resap tanah terhadap air hujan. Dampak langsungnya adalah terjadi banjir apabila turun hujan. Kemudian adalah cerdas hidup.
Sebagai kota pendidikan, banyak kebijakan maupun program yang telah diambil pemerintah Kota Malang guna meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini selaras dengan arah pembangunan jangka panjang di bidang penguatan SDM dan iptek, yaitu terwujudnya Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berorientasi global dan kearifan lokal. Selanjutnya adalah pemerintahan yang cerdas. Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintah adalah good governance, yaitu paradigma, sistem, dan proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berdaya saing. Nah, selanjutnya adalah konsep Smart City yang mendukung pengembangan pariwisata di Kota Malang. Kepariwisataan merupakan sektor kegiatan yang sangat strategis. Terbukti banyak negara yang menempatkan penyelenggaraan pariwisata sebagai sektor perdagangan jasa andalan dalam perolehan devisa dan penggerak perekonomian masyarakat. Hal ini sangat beralasan sebab faktor dan sektor pariwisata ini sebagai industri jasa yang tidak memiliki keterbatasan di Kota Malang seperti tidak dapat dibatasi dengan wilayah, tidak dapat dibatasi oleh kuota produk, tidak ada keterbatasan bahan baku, dan tidak termasuk dalam kategori industri padat modal. Nah, berikut adalah roadmap pengembangan Smart City di Kota Malang. Yang pertama adalah dari Smart Environment. Berdasarkan isu dan masalah, yang pertama adalah permasalahan pemerataan listrik dan air bersih belum optimal, dan dicanangkan konsep yaitu meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas kinerja dan didukung dengan teknologi. Kemudian adalah adanya masalah peningkatan konsumsi per tahun semakin meningkat. Dengan dicanangkan konsep yaitu monitoring konsumsi energi secara big data analisis untuk efisiensi energi. Kemudian ada isu yang seperti emisi gas rumah kaca, pencemaran udara, dan pencemaran lain yang mengalami peningkatan. Dapat dilihat terdapat 3 konsep yang dicanangkan. Yang pertama yaitu menerapkan kebijakan green industry untuk minimalisir pencemaran. Kedua itu menetapkan kebijakan atau clean transportation dengan penerapan bersepeda, penggunaan transportasi umum, dan mengurangi jumlah kendaraan bermotor. Kemudian ada penerapan sensor pencemaran di titik perfungsi lahan dan badan air sungai untuk monitoring secara otomatis. Kemudian ada permasalahan yaitu timbulan sampah dan limbah plastik yang sedang membutuhkan penanganan. Di sini dicanangkan konsep yaitu penerapan sistem daur ulang zero waste dengan mendayagunakan masyarakat untuk turut andil meminimalisir dampak. Kemudian ada menerapkan composting 3R, sanitary landfill, bioplasma, dan water treatment plant. Di sini juga terdapat indikator smart living dengan isu dan masalah sebagai berikut. Aplikasi kepariwisata Kota Malang masih dalam tahap pengembangan sehingga informasi belum tercakup semua. Terdapat 4 konsep yang dicanangkan dalam smart living, dapat dibaca dalam slide. Tentunya dalam pengembangan pariwisata ini difokuskan untuk pemanfaatan aplikasi media sosial dan teknologi, sehingga informasi atas destinasi wisata di Kota Malang ini dapat dibaca secara informatif oleh wisatawan. Sekian presentasi dari saya mengenai konsep pengembangan Smart City di Kota Malang berdasarkan isu dan masalah yang terjadi di kondisi existing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.